Baik, saya ingin memperkenalkan dua istilah pagi hari ini. Sebenarnya istilah ini sudah sangat terkenal. Yang satu namanya ghosting. Nah, ini di medsos sangat terkenal. Apalagi jikalau menceritakan tentang suatu hubungan dua orang yang sedang jatuh cinta. Tiba-tiba salah satu pasangannya itu, maksudnya pasangannya itu tiba-tiba menghilang. Itu disebutnya ghosting. Ghost, hantu, menghilang tanpa jejak. Tapi ada satu istilah lagi yang menarik yang disebut dengan pop-up. Kalau kita bekerja dengan komputer, sedang browsing, tiba-tiba ada iklan muncul. Pop, nah itu disebutnya pop-up. Sesuatu yang tidak diundang, sesuatu yang tidak diharapkan, tiba-tiba muncul. Nah, pesan Tuhan berkata bahwa Amalek itu menyerang orang Israel ketika dia ada di padang gurun, ketika ada di Rafidim. Kita perlu, sebelum masuk ke dalam poin, kita perlu mengetahui dulu siapakah musuh kita ini. Kita perlu mengenal dulu Amalek dengan baik. Seperti apakah orang Amalek ini? Ya, bisa ditampilkan slide-nya. Saya ada gambaran mengenai mengapa yang namanya bangsa Amalek ini sangat berbahaya, dan Tuhan berulang-ulang mengingatkan bangsa Israel, mengingatkan kita akan suatu bangsa ini. Mari kita lihat. Nah, Ibu Bapak bisa lihat di sini. Ini adalah perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Dan kita perlu tahu posisi orang Amalek ada di mana. Kita bisa lihat di sini, disebutkan orang Amalek tinggal di lembah. Ini tanah Kanaan, daerah Negev. Tinggal di lembah. Mereka ada satu bangsa, salah satu orang Kanaan, keturunan Esau. Tetapi coba perhatikan, mereka menyerang di Rafidim. Berapa jauh Amalek tinggal di Kanaan? Menyerang orang Israel di Rafidim. Mengapa mereka jauh-jauh hanya untuk menyerang orang Israel di Rafidim? Suatu pertanyaan yang menarik yang saya renungkan mengenai pesan Tuhan di minggu ini. Ini bangsa seperti apa yang tiba-tiba bisa muncul di Rafidim, yang jaraknya begitu jauh dari Kanaan? Beberapa penafsir mengatakan, oh mungkin mereka itu bangsa nomad. Nomad itu artinya pindah-pindah gitu ya. Jadi mereka itu tidak menetap katanya di satu tempat. Tapi jelas di situ katakan mereka ada basisnya, atau kalau kita sebut kantor pusatnya di Kanaan, tinggal di lembah, dan itu dicatat dengan jelas di Alkitab. Nah, perhatikan apa yang dilakukan orang Amalek terhadap umat Tuhan, terhadap kita umat Tuhan. Mereka menyerang di Rafidim. Perhatikan, Rafidim ini adalah suatu wilayah yang percis sebelum Gunung Horeb atau daerah Sinai. Mengapa mereka menyerang di Rafidim? Mengapa mereka tidak menyerang sebelum Rafidim atau sesudah Sinai? Kita tahu di Sinai ini menggambarkan adalah gunung Tuhan, tempat umat Tuhan bertemu dengan Tuhan. Amalek, tujuan utama mereka adalah menghancurkan umat Tuhan. Kita ingat, mengapa orang Israel keluar dari Mesir? Dikatakan, Musa mengatakan pada Firaun, supaya bangsa kami bisa beribadah di padang gurun, supaya bisa bertemu Tuhan, supaya bisa menyembah Tuhan. Di mana? Di Sinai. Jadi kalau kita perhatikan, Amalek menyerang di Rafidim dengan tujuan supaya umat Tuhan tidak bisa beribadah pada Tuhan. Ini satu poin yang sangat penting yang perlu kita ingat. Bahwa Amalek tidak suka umat Tuhan bertemu dengan Tuhan. Amalek tidak suka umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Karena itu mereka serang di Rafidim. Mereka ingin hancurkan bangsa Israel sebelum bertemu dengan Tuhan. Karena titik poin bertemu dengan Tuhan ada di Sinai. Kita perhatikan bahwa Amalek ini kalau disebut kuat juga itu agak meragukan. Memang mereka kuat ya, mereka bisa menyerang, berarti berani. Tetapi ini
merupakan suatu yang cukup unik dan cukup berbahaya, atau mungkin sangat berbahaya. Karena Amalek ini bisa tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul. Bayangkan dari Kanaan yang begitu jauh, mereka bisa tiba-tiba muncul di Rafidim. Dan kalau Ibu Bapak perhatikan juga, mereka itu satu bangsa yang misterius. Bangsa yang sangat sulit dibasmi. Boleh Ibu Bapak pelajari, search, cari tentang Amalek. Ketika orang Israel masuk, menghancurkan Amalek, apakah bangsa itu lenyap? Tidak lenyap. Saul pernah menghancurkan bangsa Amalek ketika dia mulai berkompromi waktu dengan Agag rajanya. Tapi masih ada sisanya, masih ada. Sampai zaman Daud, ketika Daud di Siklak, dia menyerang ke daerah, bisa tampilkan lagi petanya, dia menyerang ke daerah yang namanya dekat Mesir, dan disebutkan ia menjarah, dia menghabisi orang Amalek di situ. Jadi kurang lebih Daud itu ada di sini, waktu dia tinggal di Siklak, daerah sini, dia tuh menyerang ke sini. Ini ada orang Amalek juga. Dan sebaliknya, orang Amalek tiba-tiba muncul di Siklak dan menyerang kepunyaan Daud. Jadi ini suatu bangsa yang misterius, suatu cara kerja yang sangat berbahaya. Ketika orang mulai lengah, mulai capek, pop up, muncullah Amalek. Kita lihat ayatnya. Di Ulangan pasal 25 ayat 17 sampai 19 kita akan baca bersama-sama. Ya, kita akan baca. Kalau Ibu sudah dapatkan, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ayat 18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Ayat 19, maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan padamu dari segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan pada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Ini pesan Tuhan yang masih berlaku sampai saat ini. Mengapa? Karena roh Amalek ini masih bekerja. Bangsa Amalek ini bukan cuma bisa muncul tiba-tiba, tapi mereka juga dari satu orang bisa membunuh satu bangsa. Dan satu orang bisa membunuh semua umat Tuhan. Contohnya Haman. Haman orang Amalek. Tiba-tiba muncul. Entah dari mana. Beberapa penafsir mengatakan Haman itu keturunan dari Agag. Turunan raja Amalek. Tiba-tiba muncul di zaman Esther. Dan dia bertujuan untuk menghancurkan, menghabisi umat Tuhan. Nah ini jadi Tuhan selalu ingatkan hati-hati dengan bangsa ini. Dan Tuhan tidak kompromi. Ada satu bangsa yang harus dimusnahkan seluruhnya. Ternaknya, istrinya, anak-anaknya, semuanya. Tanpa kompromi. Namanya Amalek. Nah jadi kita bisa lihat bahwa suatu sistem penyerangan terhadap anak-anak Tuhan yang sangat berbahaya, yang disebut dengan Amalek ini. Di mana mereka tiba-tiba bisa muncul, dan ketika dikejar tiba-tiba bisa hilang, entah ada di mana, bisa ada di utara, bisa ada di selatan, bisa ada di timur, sulit mendeteksinya. Tapi yang jelas di sini katakan, mereka menyerang bagian yang lemah. Mereka menyerang bagian yang lemah. Bagian yang lemah itu siapa? Ketika orang Israel berjalan, ada bagian-bagian yang lemah, yang tertinggal di belakang. Saya cari yang lemah itu seperti apa. Saya mendapatkan bahwa mungkin yang lemah itu bisa orang tua yang jalannya sudah lambat, jadi mereka lambat berjalannya. Bisa anak-anak, karena masih anak-anak kekuatannya masih kurang, mereka berada di belakang. Bisa kaum wanita yang juga agak telat mengikutinya, itu ada di bagian belakang. Tapi intinya mereka menyerang bagian yang lemah, bagian yang sulit mengikuti perjalanan atau kecepatan
orang Israel yang berada di bagian depan. Yang lemah ini menggambarkan bahwa bisa menggambarkan iman kita yang lemah, pengiringan pada kita yang melambat, dan mulai capek ikut Tuhan, mulai capek ikut aturan Tuhan, lebih nyaman di belakang, biar mereka di depan, kita di belakang saja. Tapi ingat, bagian inilah yang diserang oleh Amalek. Amalek paling suka menyerang bagian yang paling lemah. Jadi kalau disebut gentleman, Amalek itu sama sekali tidak gentleman. Kita mengingat ketika Goliat mengajak bertarung bangsa Israel, jadi ada suatu kebiasaan juga ketika bangsa-bangsa berperang, mereka mengeluarkan satu pahlawan yang paling hebat dan menantang. Ayo lawan, siapa yang menang? Kalau kamu menang, berarti kamu menang. Seluruhnya menang. Itu adalah Goliat. Tapi Amalek enggak. Ibu bapak boleh catat, boleh lihat. Sepanjang di Alkitab, Amalek tidak pernah face to face. Dia selalu muncul tiba-tiba dan menyerang tiba-tiba. Itu sifatnya. Jadi, kita harus sangat berhati-hati dalam kerohanian kita. Jangan-jangan kita ini merasa aman dan kita sudah mulai lemah dalam iman kita, dalam pengiringan Tuhan, dalam visi kita mengikuti Tuhan. Tiba-tiba Amalek ini muncul, pop up, dan menghabisi kita. Itu menjadi pesan Tuhan. Mari kita lihat bagian pertama. Jadi, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melawan Amalek ini? Yang pertama, saya mendapatkan bahwa kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Tanyakan pada dirimu, adakah Tuhan di tengah kita? Kita akan lihat Bilangan pasal 14 ayat 42 sampai 45. Nanti kita lihat lagi, kita baca dulu. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Ayat 43, sebab orang Amalek dan orang-orang Kanaan di sana, di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dan sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Ayat 44, meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidak meninggalkan tempat perkemahan. 45, lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang itu mencari mereka sampai ke Horma. Kita bisa lihat lagi di peta, saya tampilkan kembali. Orang Israel ketika keluar dari Mesir dan mereka mulai memasuki daerah Kanaan, di situ kita sudah sering sekali diceritakan bahwa mereka mulai mendekati batas wilayah Filistin atau disebut dengan Beersheba, itu daerah paling selatan dari Israel, daerah sini. Dan di situ mereka mulai mengintai 40 hari dan membawa kabar yang kita tahu melemahkan semua orang, dan akhirnya mereka putuskan untuk balik. Dan Tuhan bilang, kalau gitu balik, putar balik. Bayangkan ya, sudah mau menginjak, putar balik. Ini di Beersheba. Jadi sudah jauh lewat Sinai, suruh balik, muter lagi. Tapi sebagian orang, mereka bilang, kalau gitu kita tetap maju, kita tetap serang. Dan menyeranglah mereka yang di perbatasan ini tinggallah orang Amalek dan orang Kanaan. Dan apa yang terjadi? Habis, kalah. Jadi kita bisa belajar di sini. Dalam menghadapi Amalek, yang pertama yang perlu kita pertanyakan adalah, apakah Tuhan ada di dalam kita atau Tuhan ada di pihak kita? Apakah saya sudah berjalan bersama Tuhan? Karena ketika kita akan melawan Amalek, kita hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri, hasilnya nggak bisa, gagal. Karena Amalek ini suatu bangsa yang tidak mudah ditaklukkan. Sengaja kita serang dengan cara kekuatan kita tidak bisa, kalah. Dan Tuhan sudah kalah, katakan balik. Karena kamu sudah tidak percaya pada Tuhan. Jadi bangsa Israel ini mereka menyerang dan akhirnya habis di situ, di daerah Kanaan, tempat pendudukan Amalek. Sangat berbahaya ketika kita berjalan hanya dengan kekuatan sendiri. Saya ingin kita melihat di sini bahwa
Amalek dalam kehidupan orang percaya tidak harus juga berarti roh saja. Memang semua itu berasal dari roh. Lawan kita adalah roh di udara. Tetapi dalam kehidupan itu bisa berbentuk manusia. Bisa berbentuk teman kita. Tempat kita bergaul. Karena itu di Mazmur Daud mengatakan, aku tidak duduk bersama dengan pencemooh. Kita harus berhati-hati dalam kehidupan ini, ada orang-orang yang membawa turun ke lembah. Ada orang, istilahnya, ada teman itu seperti balon yang mengangkat kita naik makin dekat dengan Tuhan, tapi ada teman yang seperti jangkar, bawa kita ke lembah. Nah ini tipe Amalek. Tipe Amalek ini akan mencemooh apa yang kita lakukan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Jadi kita sangat berhati-hati. Nah kita bisa lihat kita akan baca di Nehemia pasal 4, ayat 15 sampai 17, di situ dikatakan ada tipe-tipe orang yang sama dengan Amalek. Dan itu dialami oleh Nehemia. Ada yang namanya Sanbalat, ada yang namanya Tobia. Mereka bukan bangsa Amalek, tetapi rohnya, sikapnya, perlakuannya persis Amalek. Sanbalat dan Tobia mengatakan pada Nehemia, percuma kamu ngebangun tembok. Anjing lewat tembok pun temboknya hancur. Jadi mereka menyerang ketika bangsa Israel dalam keadaan lemah. Dalam keadaan tembok belum terpasang. Dalam keadaan tembok hancur. Apa tujuan mereka? Sanbalat dan Tobia mengecam Nehemia. Tujuannya adalah supaya tembok tidak berdiri, supaya orang tidak datang ke Yerusalem untuk beribadah. Karena di situ bait Allah sudah didirikan, tetapi tidak berfungsi. Mereka katakan, hidup seperti ini, anjing hutan pun bisa masuk setiap saat. Serigala bisa masuk setiap saat, singa bisa masuk setiap saat. Bagaimana kita bisa beribadah? Sanbalat bilang, percuma, kamu gak akan berhasil. Tetapi Nehemia, ketika dia bersama dengan Tuhan, kita bisa lihat, kekuatan itu berasal dari Tuhan dan mereka bisa lakukan. Kita akan baca di Nehemia pasal 4, ayat 15 sampai 17. Nehemia 4 ayat 17 saya akan bacakan. Yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan. Dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatan pedang pada pinggangnya dan di sampingnya peniup sangkakala. Tipe-tipe Amalek ini harus dilawan dengan kewaspadaan. Kita pertama harus bergantung pada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi juga berjaga-jaga. Pedang selalu melekat. Sambil bekerja, pedang tetap melekat. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Dan di akhir cerita dikatakan, mereka berhasil membangun. Karena apa? Karena Allah ada di pihak mereka. Jadi Amalek ini bukan hanya kita cukup berdoa saja. Tapi kita harus selalu siap gitu loh. Kita harus siap dengan pedang roh, firman Tuhan untuk melawan mereka. Karena mereka bisa tiba-tiba saja muncul. Setiap orang mungkin pernah mengalami yang namanya kelelahan rohani. Capek. Ditambah keadaan kondisi mungkin seperti sekarang. Sulit. Itu melemahkan. Dan ketika kita lemah, muncullah Amalek. Oleh karena itu ada satu orang yang namanya dia memberikan satu tip bagaimana kita bisa fit secara rohani supaya kita tidak lelah atau lemah secara rohani. Saya akan bagikan. Namanya Elizabeth Pale Allen. Dia memberikan 5 tips. Saya kutip dari dia. 5 tips dari yang membuat kita bisa fit secara rohani. Basisnya diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 7-8 dikatakan latihlah dirimu untuk beribadah. Karena itu berguna untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Itu basisnya. Dan dia berikan 5 tips. Di situ dikatakan bahwa kita harus men-fitness rohani kita. Supaya kuat, supaya nggak tertinggal, supaya tidak lemah. Dia katakan yang pertama, kita harus saling menguatkan. Saling menguatkan. Lewat apa? Lewat komunitas. Komunitas yang menguatkan. Ini yang disebut dengan bahu-membahu. Saling menguatkan, saling menegur, saling mengingatkan.
Yang kedua, kita harus terus mengabarkan Injil. Memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil. Itu tidak boleh stop. Ketika seorang berhenti untuk memberitakan Injil, berarti dia sudah ada dalam pihak yang lemah. Dan itu sangat mudah diserang. Jadi tetap kita ini harus tekun untuk mengabarkan Injil. Yang ketiga, disebut dengan warm up spiritual muscle. Otot kita perlu dilatih, otot iman kita perlu dilatih. Nah ini yang sebenarnya Tuhan lakukan di Sinai. Kalau kita perhatikan di Rafidim, mereka belum mendapatkan hukum Tuhan. Mereka belum bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb, di Gunung Sinai. Mereka belum tahu prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena itu mereka diserang oleh Amalek di situ. Tetapi setelah mereka tahu dan keluar dari Sinai, maka otot rohani itu harus terus dilatih. Dikatakan, bagaimana cara kita melatih otot rohani kita? Pertama dengan daily prayer atau dengan merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Merenungkan firman Tuhan. Ada waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Ada pujian, ada penyembahan. Nah ini yang diserang oleh Amalek. Amalek sangat tidak suka umat Tuhan itu dekat dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka cut di tengah jalan. Kita bersyukur, kita ada doa pagi setiap hari, dimana kita bisa memuji, menyembah Tuhan, dilatih terus ototnya. Tapi akan lebih baik kalau Anda juga di rumah melatih diri untuk terus merenungkan firman Tuhan. Itu akan sangat membantu melatih otot-otot kita supaya tidak lemah. Yang keempat, dikatakan keep moving. Jalan terus, jangan berhenti. Ketika orang Israel ada yang berhenti, tertinggal di belakang, itu akan diserang. Akan tiba-tiba muncul Amalek dan tiba-tiba menyerang. Masih ingat cerita Daud di Siklag? Ketika Daud keluar dan mereka melihat tidak ada penjagaan di situ. Oh, hanya anak-anak, hanya wanita, orang tua. Serang. Tidak tahu datang dari mana. Tiba-tiba muncul. Karena itu katakan keep moving. Terus jalan, terus jalan. Ikuti visi Tuhan, ikuti apa yang Tuhan inginkan. Jalan terus. Dan yang kelima, harus mempunyai visi. Harus mempunyai visi. Orang yang tidak punya visi, dia akan berhenti tengah jalan. Karena tidak tahu tujuannya untuk apa. Dia tidak tahu ikut Tuhan untuk apa. Dia akan berhenti tengah jalan. Kita bersyukur Tuhan selalu akan berikan visi baru tahun demi tahun. Dan itu akan menguatkan kita untuk terus berjalan bersama Tuhan. Itu bagian pertama. Jadi kita perlu menanyakan, apakah kita sudah berjalan bersama Tuhan? Adakah Tuhan beserta kita? Yang kedua, yang perlu kita pertanyakan adalah, sudahkah kita melakukan strategi Tuhan? Kita akan baca di Bilangan pasal 2. Bilangan pasal 2. Ayat, sebenarnya ini semua ayat. Bilangan pasal 2. Di sini sangat menarik. Ketika orang Israel sudah bertemu dengan Tuhan di Sinai, di sini Tuhan sebenarnya berikan satu strategi di mana musuh tidak mudah menyerang. Bukan cuma Amalek, semua musuh. Ini suatu strategi yang luar biasa. Saya akan bacakan sebagian saja. Bahwa di pasal di Bilangan 2, misalnya di ayat 34, dikatakan bahwa Tuhan memberikan satu cara supaya bangsa Israel itu bisa bergerak. Bilangan 2 pasal 34. Di situ katakan, maka orang Israel berbuat demikian. Tepat. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikatakan ada tepat. Ini sangat penting. Tepat. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka. Dan demikianlah mereka berangkat. Masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Apa sih yang disebutkan dengan tepat di sini? Ini kalau Ibu Bapak nanti bisa baca di rumah. Di Bilangan 2 ini dikatakan ada satu strategi
yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel. Kita bisa lihat di slide bagian kedua, bisa dimunculkan slide bagian kedua. Karena kalau baca ini mungkin agak bingung. Ketika saya merenungkan bilangan 2 ini, cukup bingung juga. Tapi bersyukurlah ada orang-orang yang cinta Tuhan. Dan dia menggambarkan dengan begitu luar biasa dan dengan mudah kita bisa mengerti. Jadi ya, ini adalah satu sistem yang Tuhan buat di mana orang Israel bisa dilihat di sini tidak ada celah. Ini adalah sistem perkemahan mereka ketika mereka di padang gurun keluar dari Sinai, di situ ada cara baru. Sebelum ke Sinai, mereka berjalan tidak teratur. Ada yang depan, ada yang belakang, suku manapun tidak tahu, siapa yang jalan duluan, tidak jelas. Tapi di sini, setelah sudah keluar dari Sinai, Tuhan bikin satu sistem strategi di mana musuh tidak bisa menembus. Bisa dilihat di sini. Mereka bagi menjadi 4 bagian, masing-masing dengan benderanya atau dengan bannernya, yang disebut dengan banner singa. Ada 3 suku di situ. Banner manusia, ada 3 suku di situ. Banner lembu, ada 3 suku di situ. Dan banner Raja Wali, ada 3 suku di situ. 12 suku dibagi 4. Masing-masing 3 suku. Tetapi untuk Lewi, khusus Lewi, ada di tengah. Dan kemah Tuhan ada di tengah. Ini gambaran apa? Ini ada gambaran bahwa Tuhan harus ada di tengah. Tuhan harus ada di dalam kita. Kalau Tuhan tidak ada di tengah kita, percumalah semuanya. Dan Ibu Bapak bisa lihat, sistem pertahanan ini ada satu sistem yang luar biasa, di mana semua melingkari tabut Tuhan. Semua saling menguatkan, semua saling bahu-membahu. Ketika yang satu diserang, maka yang lain akan membantu. Dan lihat jumlah prajurit. Di sini katakan, misalnya, banner singa, di situ ada suku Yehuda, itu menghadap ke timur. Ini kemah Tuhan, kita tahu kemah Tuhan itu pintunya menghadap ke timur. Di situ ada suku Yehuda dengan banner singa. Di situ dikatakan ada 74.000 prajurit. Bahu-membahu dengan suku Isakar, ada 54.000 lebih. Ada suku Sebulun, 57.000. Jadi bayangkan, kenapa Amalek bisa menghancurkan atau melemahkan masa Israel dengan kekuatan seperti ini? Jawabannya karena tidak tahu musuh itu ada. Jadi Tuhan bikin satu sistem, musuh tidak bisa masuk. Dan yang menarik, ketika mereka berangkat, itu dimulai dengan banner singa. Banner singa akan mulai berjalan lebih dulu di depan, diikuti oleh misalnya suku Yehuda, diikuti dengan suku Isakar dan suku Sebulun. Berarti 3 prajurit di depan. Diikuti dengan kelompok kedua, Simeon, Ruben, dan Gad. Barulah suku Lewi dengan peralatan semuanya itu berjalan mengikuti. Lalu mereka ditutup dengan suku Benyamin, Efraim, dan Manase di belakang suku Lewi. Dan kemudian di belakang mereka ditutup lagi dengan Naftali dan Asher. Begitu. Nanti mereka begitu sampai suku Yehuda, suku Sebulun dan Isakar, mereka berkemah lebih dulu. Diikuti oleh selanjutnya, lalu mereka pasang kemah suci, bersiap-siap, mereka sudah siap dengan penjagaan di depan, dan suku-suku lain mengikuti. Luar biasa, kalau kita ikuti strategi Tuhan sebenarnya, musuh tidak bisa menyerang kita, tidak ada celah di sini. Tapi yang jadi masalah, kitanya ikuti atau enggak. Kalau mereka tidak mengikuti sistem ini, maka akan ada celah. Dan celah itu akan diserang oleh Amalek. Jadi saya mendapatkan bahwa ketika kita mau ikut tepat seperti yang Tuhan inginkan, yang seperti yang Tuhan perintahkan, sebenarnya Amalek tidak akan bisa menyerang. Kita lihat, Amalek tidak bisa menyerang. Dan setelah mereka keluar dari Sinai, Amalek tidak bisa menyerang. Sampai mereka masuk Kanaan. Dengan sistem yang luar biasa. Ketika kita mau ikut cara Tuhan, Tuhan tunjukkan satu cara yang luar biasa. Nah, Paulus juga mengingatkan kita, dalam kehidupan seperti tadi katakan dalam komunitas gereja, Paulus katakan bagaimana cara kita saling menguatkan,
saling membantu, saling bahu-membahu. Paulus katakan, bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu. Itu di Galatia 6 ayat kedua. Bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu. Beban di sini Paulus katakan tidak bisa dengan tidak seiman. Tidak bisa. Karena akan tidak seimbang. Akan jinjet bahasa Sundanya, jinjet. Kalau kita membajak lembu, dipasang kuk, ada 2 lembu, yang satu lembunya kecil, satu lembunya besar. Itu namanya jinjet. Jalannya nggak akan benar, mungkin jadi metek-metek gitu ya. Harus yang seimbang, harus yang sama kuat, harus yang sama saling kerjasama, saling menguatkan, maka akan jalannya lurus. Itu yang Paulus masukkan, bertolong-tolonganlah. Dan itu yang harus kita lakukan. Kita hidup dipanggil Tuhan untuk dalam satu komunitas harus saling menolong. Kalau kita mengharapkan dari luar, maka mereka akan membawa kita turun karena prinsipnya sudah berbeda. Dan Paulus katakan kita harus sepakat dengan sesama umat Tuhan, dengan saudara seiman, sesama gereja, satu kesatuan. Itu yang membuat kita kuat. Dan itu yang Tuhan inginkan. Jadi yang kedua ini, kita perlu bertanya lagi, sudahkah kita melakukan strategi Tuhan? Apa yang Tuhan arahkan? Apa yang Tuhan catat dalam kitab untuk kita lakukan? Sudahkah kita lakukan? Dan kita lakukan doa, penyembahan, latih terus otot kita. Maka Amalek tidak bisa menyerang kita. Kita akan kuat dalam Tuhan. Jadi pagi hari ini ada 2 yang bisa saya bagikan. Yang pertama, kita perlu cross check. Sudahkah kita berjalan bersama Tuhan? Yang kedua, sudahkah kita melakukan strategi Tuhan? Biarlah ini bisa menguatkan kita semua. Jangan sampai ada Amalek menyerang kita dan kehidupan kita, keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.